Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas topik terkait pengendalian manajemen proyek, yang mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Afina Mahrani dengan NIM 20050303, Ria Mayasari dengan NIM 20050337, Rizka Khair Umma dengan NIM 20050338, dan Siti Mardiana dengan NIM 20050340. Baik, kita bahas saja langsung untuk materi yang pertama, pengertian manajemen proyek. Apa yang dimaksud dengan proyek? Proyek adalah seperangkat aktivitas yang dimaksudkan untuk mencapai hasil-hasil akhir tertentu yang cukup penting untuk menjadi perhatian manajemen. Contohnya itu adalah proyek konstruksi, produksi produk dengan ukuran yang khas, pengaturan kembali pabrik, pengembangan dan pemasaran produk baru, penggunaan konsultan, pengauditan dan akuisisi, dan lain-lain. Kemudian ada manajemen proyek yang merupakan sebuah disiplin keilmuan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, yang menjalankan pengendalian untuk dapat mencapai tujuan-tujuan proyek. Baik, selanjutnya kita masuk ke perbandingan dengan operasi rutin. Nah, bagian ini menguraikan karakteristik dari proyek yang membuat pengendalian manajemen untuk proyek berbeda dengan pengendalian manajemen kegiatan rutin. Yang pertama ada tujuan tunggal atau sasaran tunggal, yang mana sebuah proyek biasanya mempunyai sasaran tunggal operasi rutin yang mempunyai sebuah tujuan sebagai tambahan selain mengawasi pekerjaan sehari-hari manajer, sebuah tanggung jawab pada organisasi yang telah melakukan kegiatan rutin yang harus mengawasi pekerjaan hari ini dan membuat keputusan yang mempengaruhi operasi di masa depan. Kemudian ada struktur organisasi, yang mana dalam banyak hal organisasi proyek bertumpang tindih dengan organisasi operasional sistem pengendalian manajemen yang bertumpang tindih dengan sistem pengendalian manajemen organisasional tersebut. Kemudian fokus pada proyek yang mana tujuannya adalah untuk menghasilkan produk yang memuaskan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan pada tingkat biaya yang optimum, sebaliknya juga mengendalikan manajemen pada organisasi rutin yang difokuskan pada kegiatan dalam suatu periode waktu tertentu seperti 1 bulan dan berlaku pada semua produk yang dikerjakan dalam jangka waktu tersebut. Kemudian ada memerlukan trade-off ataupun perluasan trade-off. Kemudian ada standar yang kurang andal, ada perubahan rencana, perbedaan ritme, kemudian ada sangat berpengaruh dengan lingkungan yang lebih besar, dan ada pengecualian-pengecualian yang mana perbedaannya tidak terlalu jelas dilihat antara keduanya, namun adanya perbedaan terhadap bagaimana mengelola karyawan dan juga jenis kerjanya. Kemudian selanjutnya, lingkungan pengendalian proyek. Yang pertama ada struktur organisasi proyek yang dibentuk untuk mengarahkan proyek supaya dapat berjalan dan dibubarkan setelah proyek selesai. Kemudian ada hubungan kontraktual antara organisasi yang mensponsori dengan kontraktor, dan yang ketiga ada struktur informasi, yaitu oleh elemen-elemen proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita memasuki pembahasan perencanaan proyek, di mana pada tahap perencanaan, tim perencanaan proyek menggunakan perkiraan kasar yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Pelaksanaan proyek sebagai titik awalnya, mereka mengolah perkiraan ini menjadi spesifikasi terinci atas produk rinci dan anggaran biaya, di mana kotak dalam bagian ini kelama-kelamaan akan diisi dengan nama-nama personel yang akan mengolah pekerjaan tersebut. Pada proyek perencanaan ini tidak terlalu rumit sekalipun, ada rencana untuk perencanaan, yaitu uraian perencanaan setiap tugas, siapa yang bertanggung jawab untuk pekerjaan itu, kapan pekerjaan itu harus disesuaikan, serta hubungan antara tugas-tugas tersebut. Di mana proses perencanaan itu merupakan subproyek dalam keseluruhan proyek. Jika ada sistem pengendalian untuk memastikan bahwa kegiatan perencanaan dilakukan secara semestinya. Next. Selanjutnya yaitu sifat perencanaan proyek,
di mana rencana akhir terdiri atas 3 bagian yang berkaitan, yaitu lingkup, jadwal, dan biaya. Bagian lingkup atau skop menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab, di mana proyek konsultasi, riset, dan pengembangan pernyataan ini dengan ringkas. Bagian jadwal menyatakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dari hubungan antara paket pekerjaan, yaitu pekerjaan paket yang mana yang harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan yang lain dimulai. Perangkat hubungan ini disebut dengan jaringan pekerjaan, di mana biaya kos yang dinyatakan di dalam anggaran proyek biasanya disebut anggaran pengeluaran, di mana dari beberapa paket pekerjaan sumber daya yang ada dipergunakan masing-masing pekerjaan dinyatakan dalam jumlah non-pemateri jumlah hari kerja atau beton dalam yard kubik. Next slide. Seperti yang tadi saya sebutkan, di mana terdapat analisis jaringan, di mana setiap teknik mempunyai 3 langkah pokok. Yang pertama, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi saling ketergantungan antar paket pekerjaan. Yang ketiga, menghitung jalur kritis. Selanjutnya, garis-garis ini menggambarkan aktivitas-aktivitas. Perkiraan waktu untuk melaksanakan tiap aktivitas ini diperlihatkan pada diagram 1. Selanjutnya, kejadian yang membutuhkan waktu total terpendek untuk menyelesaikan proses, terdapat probabilitas PRT, di mana seperti meminjamkan awal dari PRT, perkiraan waktu yang diperkirakan bagi setiap aktivitas dalam jaringan tersebut, di mana terdapat probabilitas 3 perkiraan dilakukan untuk setiap aktivitas. Waktu yang sangat mungkin terjadi, waktu yang optimis, dan waktu yang pesimis. Waktu optimis dan waktu pesimis seharusnya mewakili probabilitas dari kira-kira 0,01 sampai dengan 0,99 pada distribusi probabilitas normal. Kemudian disadari bahwa pendekatan ini mempunyai kesulitan yang serius dalam pelaksanaannya. Para insinyur serta pihak-pihak lain diminta untuk membuat 3 perkiraan ini, mengemukakan hal ini merupakan pekerjaan yang paling sulit. Next slide. Selanjutnya kita memasuki materi perkiraan biaya, di mana karena alasan kepraktisan, perkiraan biaya yang seringkali dibuat pada tingkat agregat yang menggabungkan beberapa paket pekerjaan menjadi satu. Sumber daya yang digunakan pada masing-masing paket pekerjaan dikendalikan dalam hal kuantitas fisiknya, bukan dalam bentuk biaya, sehingga membuat perkiraan biaya bagi setiap paket pekerjaan tidak akan banyak memberikan manfaat. Oleh karena itu, perkiraan biaya untuk kebanyakan proyek cenderung kurang akurat dibandingkan dengan perkiraan biaya untuk barang-barang produksi, karena proyek terstandarisasi dan informasi biaya yang terkumpul untuk pekerjaan sejenis tidak absah untuk dijadikan sebagai dasar perbandingan. Oleh karena itu, pengertian pekerjaan kerusakan karena badai atau banjir tertundanya penerimaan bahan baku, kecelakaan, gagalnya pengawasan dari pihak pemerintah untuk bertindak secara tepat waktu merupakan contoh-contoh kejadian ini. Dalam kontrak harga tetap biasanya dinyatakan bahwa biaya yang timbul karena kejadian seperti ini ditambahkan ke dalam harga tetap. Next slide. Selanjutnya yaitu penyiapan anggaran pengendalian, di mana anggaran pengendalian dipersiapkan mendekati awal pekerjaan, memberikan waktu yang hanya cukup untuk meminta persetujuan oleh pengambil keputusan sebelum komitmen dari biaya. Untuk proyek yang panjang, anggaran pengendalian awal dapat dipersiapkan dengan rinci hanya untuk fase pertama proyek dengan perkiraan biaya yang agak kasar untuk tahap berikutnya. Fase-fase ini memperlambat penyiapan pengendalian anggaran sampai kepada hanya pekerjaan akan dimulai, memastikan bahwa anggaran pengendalian memakai informasi sekarang ini tentang cakupan dan jadwal, hasil analisis biaya, dan data sekarang tentang tingkat gaji, harga-harga, dan variabel lainnya. Next slide. Selanjutnya yaitu aktivitas perencanaan yang lain, di mana selama fase perencanaan, aktivitas yang lain tetap dikerjakan. Bahan-bahan baku dipesan, izin-izin diperoleh, wawancara awal dilaksanakan, personal dipilih, dan seterusnya. Semua aktivitas ini harus dikendalikan dan diintegrasikan ke dalam upaya proyek keseluruhan. Satu perangkat aktivitas berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian personel. Setelah personel mulai bekerja, mereka akan saling mengenal satu sama lain dan menemukan di mana mereka cocok ditempatkan.
di dalam organisasi proyek, mereka belajar tentang apa yang diharapkan dari mereka. Informasi yang dipelajari dan harapan yang dikembangkan selama tahap ini merupakan bagian dari iklim pengendalian. Mereka dapat mempunyai dampak yang besar pada keberhasilan penyelesaian proyek. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya pelaksanaan proyek. Pada akhir proses perencanaan proyek, bagi kebanyakan proyek akan terdapat spesifikasi paket pekerjaan, jadwal, dan anggaran. Begitu pula manajer yang bertanggung jawab atas setiap paket pekerjaan yang teridentifikasi. Nah, yang pertama ada sifat laporan. Para manajer memerlukan 3 jenis laporan yang berbeda satu sama lain. Yang pertama itu ada laporan kendala, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan keuangan. Kuantitas laporan. Untuk memastikan bahwa semua kebutuhan akan informasi telah terpenuhi, akuntan manajemen kadang-kadang membuat lebih dari jumlah optimum yang dibutuhkan dari laporan. Laporan yang tidak diperlukan atau informasi tambahan yang terdapat di dalam laporan menimbulkan biaya tambahan dalam penyusunan dan pengiriman informasi yang lebih penting. Pembacanya dapat membuang waktu secara percuma untuk membaca laporan itu, atau mereka mungkin melewatkan informasi yang penting karena terkubur di bawah sejumlah besar hal-hal detail. Selanjutnya, dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu terdapat presentasi penyelesaian, di mana beberapa paket pekerjaan hanya akan selesai sebagian pada saat tanggal pelaporan. Dan presentasi penyelesaian dari setiap paket pekerjaan semacam itu harus diperkirakan sebagai dasar untuk perbandingkan waktu aktual dengan waktu yang dijadwalkan dan biaya aktual dengan anggaran biaya. Selanjutnya merangkum kemajuan, di mana sebagai tambahan dalam menentukan presentasi penyelesaian tiap-tiap paket pekerjaan, sebuah rangkuman kemajuan dari keseluruhan proyek dapat sangat berguna. Oleh karena itu, pembayaran termin kemajuan pekerjaan akan cepat sekali dilakukan ketika milestone yang ditentukan telah dicapai. Selanjutnya itu penggunaan laporan, di mana terdapat laporan kendala, yaitu para manajer banyak menggunakan waktunya untuk menghadapi laporan kendala. Pada umumnya, proyek ini memiliki banyak laporan seperti ini, dan salah satu tugas manajer adalah untuk menentukan yang mana yang mempunyai prioritas paling tinggi. Dalam jumlah jam per hari yang terbatas, manajer dari proyek yang besar tidak mungkin dapat menangani semua situasi yang menyebabkan atau dapat menyebabkan proyek berjalan dengan kurang lancar. Selanjutnya laporan kemajuan, di mana manajer tidak saja harus melakukan perbatasan atau jumlah titik-titik permasalahan yang mendapat perhatian mereka secara pribadi. Oleh karena itu, mereka juga harus mencoba untuk menghindari pengeluaran banyak waktu untuk menyelesaikan masalah yang sangat genting, sehingga tidak ada lagi gagal waktu yang tersisa untuk melakukan analisis yang seksama atas laporan kemajuan. Analisis seperti ini dapat mengungkapkan potensi masalah yang tidak tampak di dalam laporan kendala. Dan manajer perlu mengidentifikasi masalah-masalah dan merencanakan bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan. Selanjutnya yaitu biaya untuk menyelesaikan. Dalam laporan kemajuan mereka, beberapa organisasi membandingkan biaya yang aktual yang terjadi sampai saat ini dengan biaya anggaran atas pekerjaan yang telah dilakukan sampai saat ini. Organisasi yang lain melaporkan estimasi saat ini dari total biaya untuk keseluruhan proyek, dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan untuk keseluruhan proyek tersebut. Estimasi saat ini diperoleh dengan mengambil biaya aktual terakhir dan menambahkan estimasi biaya untuk menyelesaikannya, yaitu tambahan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Baik, selanjutnya yaitu sumber informasi informal. Karena laporan tertulis bersifat berwujud, penjelasan sistem pengendalian manajemen cenderung dipusatkan kepada mereka dalam praktiknya. Laporan-laporan ini biasanya kurang penting dibandingkan dengan informasi yang dikumpulkan oleh manajer proyek dari pembicaraannya dengan karyawan-karyawan yang benar-benar melakukan pekerjaan tersebut, dari anggota stafnya, dari rapat yang dijadwalkan secara rutin atau rapat dari memo-memo informasi, dan dari inspeksi pribadi atau status pekerjaan.
Nah, selanjutnya revisi. Jika sebuah proyek ternyata kompleks atau memakan waktu yang panjang, terdapat kemungkinan bahwa uh, rencana yang dibuat tidak dipenuhi satu atau lebih dari ketiga aspeknya, di mana ketiga aspek tersebut yaitu ruang lingkup, jadwal, atau biaya. Kejadian yang umum adalah ditemukan kemungkinan terjadinya kelebihan biaya-biaya, yaitu biaya aktual, yang di mana biaya aktual yang melampaui biaya yang menurut anggaran. Nah, jika hal ini terjadi, sponsor dapat memutuskan untuk menerima kelebihan dan melanjutkan proyek sebagai awalnya direncanakan. Nah, memutuskan untuk mengurangi ruang lingkup proyek dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang masih berada di dalam pembatasan biaya awalnya, atau memutuskan untuk mengganti manajer proyek jika sponsor menyimpulkan bahwa kelebihan biaya tersebut adalah tidak dibenarkan. Nah, selanjutnya yaitu audit atas proyek. Audit atas proyek atau audit atas mutu harus dilaksanakan pada saat PKD-an sedang dikerjakan jika pekerjaan tertunda. Pekerjaan yang salah pada tiap paket pekerjaan dapat disembunyikan mereka ditutupi oleh pekerjaan berikutnya. Sebagai contoh, kualitas pekerjaan pemasangan pipa dalam sebuah proyek konstruksi tidak dapat diperiksa setelah dinding dan plafon telah selesai dikerjakan. Nah, dalam beberapa proyek, audit atas biaya juga dilakukan sejalan dengan kemajuan proyek. Nah, sedangkan untuk yang lain, audit biaya tidak dilaksanakan sampai proyek tersebut selesai. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja dalam pelaksanaan proyek mempunyai dua aspek, yaitu yang pertama evaluasi terhadap manajemen proyek, dan yang kedua adalah evaluasi dari proses pengelolaan proyek. Nah, tujuan utama dari adanya evaluasi ini adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan manajer proyek, termasuk imbalan, promosi, kritik membangun, atau penugasan kembali. Tujuan hal yang terakhir adalah untuk menemukan cara yang lebih baik dalam pelaksanaan proyek yang berikutnya. Nah, dalam banyak kasus, evaluasi ini bersifat informal. Jika hasil dari proyek tidak memuaskan dan jika proyek tersebut penting, evaluasi formal akan perlu dilaksanakan begitu pula. Nah, evaluasi formal atas proyek yang sangat berhasil dapat diidentifikasi teknik-teknik yang akan memperbaiki kinerja dari proyek yang akan dikerjakan di kemudian hari. Nah, evaluasi kinerja formal yang pertama adalah cost overrun. Nah, cost overrun ini terjadi ketika biaya aktual melebihi biaya yang dianggarkan. Nah, maka dinyatakan terjadi cost ini bagi beberapa orang ini dapat diartikan bahwa biaya aktual terlalu tinggi, tetapi sebuah kesimpulan lain yang dapat diambil adalah biaya yang dianggarkan terlalu rendah. Jika biaya lebih tinggi terjadi, maka adanya perubahan dalam ruang lingkup proyek atau faktor-faktor lain yang tidak dapat dikendalikan. Penjelasan yang lebih lanjut adalah ketika kekurangan estimasi biaya yang akan terjadi, bukannya pembebanan biaya aktual yang berlebihan. Nah, penafsiran lainnya itu terhadap laporan biaya diperumit oleh perlunya dilakukan analisis atau anggaran dari biaya aktual. Selanjutnya, yang kedua yaitu peninjauan kembali. Nah, dalam rangka melihat kembali sampai sejauh mana pekerjaan proyek telah dikelola dengan baik, godaan alamiah yang terjadi adalah pengandalan pada informasi yang tidak tersedia pada waktu proyek dilakukan. Nah, dengan melihat kembali ke belakang, biasanya akan dapat ditemukan keadaan-keadaan di mana keputusan yang benar ternyata tidak dilakukan. Nah, dengan demikian, keputusan yang dibuat pada saat itu dapat uh, di apa dilakukan dengan tidak benar. Nah, manajer mungkin tidak mempunyai semua informasi pada waktu itu. Mungkin tidak menangani masalah tersebut karena masalah lain mempunyai prioritas yang lebih tinggi, atau manajer dapat mendasarkan keputusan atas prioritas yang lebih tinggi, atau manajer dapat mengorbankan atau faktor-faktor lain yang tidak dicatat di dalam sebuah laporan tertulis. Ya, meskipun demikian, beberapa indikasi positif atas manajemen yang buruk mungkin dapat diidentifikasikan. Nah, selanjutnya yaitu
kriteria dalam evaluasi proyek. Nah, sebelum kita masuk ke itu, kita masuk ke evaluasi hasil. Nah, keberhasilan sebuah proyek tidak dapat dievaluasi sampai setelah berlalunya cukup bahwa hal ini dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun, kecuali jika dampaknya dapat diukur secara khusus, maka evaluasi seperti ini mungkin tidak memiliki manfaat untuk dilakukan. Bagi banyak proyek, dalam hal ini, seperti ini analisis keuntungan biaya secara kuantitatif tidak layak untuk digunakan, dan kepercayaan harus diletakkan pada pertimbangan oleh orang-orang yang mengetahui proyek ini. Nah, untuk mengetahui kriteria evaluasi proyek, di sini ada beberapa kriterianya yang dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu proyek tersebut harus cukup penting untuk bisa dilakukan evaluasi proyeknya. Yang kedua, hasil yang didapat harus dikuantifisir. Nah, yang ketiga, akibat dari variabel yang tidak dapat diantisipasi harus diketahui. Dan yang terakhir adalah hasil evaluasi harus mempunyai kesempatan yang baik untuk mengarah pada tingkat khusus analisis. Next. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan evaluasi kinerja pengendalian manajemen proyek, berikut ini ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu yang pertama, efektivitas perencanaan. Nah, evaluasi kinerja pengendalian manajemen proyek menunjukkan sejauh mana perencanaan proyek berhasil dicapai. Jika evaluasi menunjukkan bahwa perencanaan proyek telah dilakukan secara komprehensif, termasuk penetapan tujuan yang jelas, penentuan tugas dan tanggung jawab yang tepat, dan jadwal realistis, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian manajemen proyek efektif. Namun jika terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, perlu diperbaikan untuk meningkatkan efektivitas. Yang kedua adalah pengawasan dan monitoring. Evaluasi ini juga melibatkan penilaian terhadap pengawasan dan monitoring yang dilakukan selama proyek. Nah, yang ketiga adalah penyesuaian dan tindakan perbaikan. Nah, evaluasi kinerja pengendalian manajemen ini juga melibatkan penilaian terhadap kemampuan sistem untuk mengidentifikasi perubahan atau masalah yang muncul selama proyek dan pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan. Nah, yang terakhir adalah kualitas informasi dan rekomendasi perbaikan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Salah atau kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.